Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 22 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami mendengarkan dan membaca firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Kepada Saudara Ben, kami persilahkan. Terima kasih. Judul renungan pagi kita pada tanggal 22 Agustus adalah Oleh iman, dosa kita dibersihkan. Ayatnya terdapat dalam Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Darah anak domba Allah yang tak bernoda itulah yang diyakini oleh orang percaya berguna dalam hati mereka. Melihat antitipe yang agung, kita dapat berkata, adalah Kristus yang telah mati, yang bangkit kembali, dan bahkan berada di sebelah kanan Allah, yang juga menjadi perantaraan bagi kita. Bersihkan aku dengan hisop, dan aku akan bersih. Basuhlah aku, dan aku akan lebih putih dari salju. Testimonies to Minister, halaman 95. Putra Allah datang dengan sukarela untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan. Tidak ada kuk yang wajib dipikulnya, karena Dia bebas dan jauh di atas segala hukum. Para malaikat, sebagai utusan Tuhan yang cerdas, berada di bawah kewajiban untuk menaati hukum, dan tidak ada pengorbanan pribadi mereka yang bisa menebus kesalahan orang yang jatuh. Hanya Kristus yang bebas dari tuntutan hukum yang dapat melakukan penebusan manusia yang berdosa. Dia memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Darah Kristus berkhasiat, tetapi perlu diterapkan terus-menerus. Tuhan tidak ingin hamba-hambanya menggunakan sarana yang telah Dia percayakan kepada mereka hanya untuk kemuliaan-Nya, tetapi Dia ingin agar mereka menguduskan diri mereka supaya dapat melakukan misinya. Testimonies jilid 4 halaman 120-122. Juru selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka yang ditebus dengan darah-Nya, sambil berkata dengan kelemah lembutan dan belas kasihan yang tidak terperikan, maukah engkau sembuh? Ia menyuruh engkau bangkit berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Ia akan membebaskan tawanan yang terbelenggu oleh kelemahan dan kemalangan dan rantai dosa. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 207 dan 208. Kita harus melatih iman yang hidup, yang dapat menembus kabut gelap yang bagaikan dinding tebal, yang menghalangi kita dari terang surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Tentang iman, Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 176, paragraf 4, yang berbunyi, oleh iman, kita menerima rahmat Allah, tetapi iman bukan juru selamat kita. Iman itu tidak mendapatkan apa-apa. Iman adalah tangan yang berpegang pada Kristus serta memiliki jasa-jasanya, yakni penawar untuk dosa. Karenanya, saat dikatakan bahwa oleh iman dosa kita dibersihkan, bukan iman yang membersihkan kita dari dosa, tetapi oleh iman kita berpegang pada Kristus yang oleh darah-Nya membersihkan kita.
Apakah maksudnya dibersihkan oleh darah Kristus? Kita baca manuskrip 48 tahun 1898 paragraf 14 yang berkata, Kristus memberikan hidupnya yang berharga untuk mengamankan bagi kita harta yang tak ternilai ini. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada harta bagi jiwa yang binasa. Berdasarkan penjelasan kutipan ini, jelas bahwa Kristus memberikan hidupnya sama dengan Kristus memberikan darahnya. Sebab keduanya mengamankan harta tak ternilai, yaitu kehidupan kekal bagi kita. Tetapi jika kita tidak memiliki hidup Yesus atau darah Yesus, maka kita tidak dapat memiliki kehidupan yang kekal. Karenanya jelas bahwa darah itu sama dengan hidup. Kita dibasuh oleh darah Yesus atau di dalam darah Yesus adalah sama dengan kita dibasuh oleh hidup Yesus atau di dalam hidup Yesus. Sekarang, apa maknanya dibasuh di dalam hidup Yesus? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Desire of Ages halaman 646 paragraf 4 berbunyi, sebagaimana halnya dengan Petrus dan saudara-saudaranya, kita juga sudah dibasuh dalam darah Kristus, namun sering oleh hubungan dengan kejahatan, kesucian hati dinajiskan. Kita harus datang kepada Kristus untuk mendapat kasih karunia pembersihannya. Oleh kematian Kristus di kayu salib, kita telah dibasuh di dalam darah anak domba Allah, yaitu kita yang percaya. Tetapi sebagaimana dalam perjalanan hidup, sering oleh karena hubungan dengan kejahatan, kesucian hati kita dinajiskan. Oleh karena itu, kita perlu pembasuhan lagi, dan untuk itu kita harus datang kepada Kristus agar menerima kasih karunia Kristus yang membersihkan. Apakah kasih karunia Kristus yang membersihkan tersebut? Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 160 paragraf 1 menjelaskan, tidak seorang pun dengan kuasa dirinya sendiri dapat membuang kuasa kejahatan yang telah menguasai hati itu. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa, tetapi ia tidak mau masuk dengan paksa. Ia datang ke dalam hati, bukan seperti ia datang ke dalam bait suci dahulu itu. Melainkan ia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Hanya Yesus yang dapat bersihkan hati kita, yang adalah bait suci jiwa kita. Bagaimana caranya? Dengan masuk ke dalam hati kita. Itu sebabnya Yesus mengetuk pintu hati kita. Bagaimana caranya Yesus masuk dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya. Jadi, Yesus membersihkan hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, Roh Kristus itulah kasih karunia-Nya. Nasihat bagi jemaat halaman 80 paragraf 1 menyatakan, mereka harus mendapat kasih karunia-Nya, Roh Kristus, guna menolong kelemahan mereka. Kalau tidak, mereka tidak dapat membentuk suatu tabiat Kristen. Jelas bahwa yang dimaksudkan dengan kasih karunia adalah Roh-Nya Kristus, dan Roh Kristus inilah yang membersihkan kita. Sebab hanya Kristus yang dapat membersihkan hati kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan darah Yesus yang membersihkan kita juga? Berikut penjelasannya. Kita baca kembali manuskrip 48 tahun 1898 paragraf 14. Kristus memberikan hidupnya yang berharga untuk mengamankan bagi kita harta yang tak ternilai ini. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada harta bagi jiwa yang binasa. Berdasarkan kutipan ini, darah itu sama dengan hidup. Kemudian, The Review and Herald tanggal 19 November tahun 1908 paragraf 10 menyatakan, pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Berdasarkan kutipan ini, roh itu sama dengan hidup. Karenanya, darah sama dengan roh, sebab keduanya, yaitu darah dan roh, adalah sama dengan hidup, yaitu hidupnya Kristus. Kita dibasuh oleh darah Yesus sama dengan kita dibasuh oleh hidup Yesus, dan sama dengan kita dibersihkan atau dibasuh oleh roh, yaitu Roh-Nya Kristus.
Dan memang sebagaimana pekabaran kemarin dikatakan dalam Selected Messages buku pertama, halaman 329 paragraf 2 yang berbunyi, dengan iman, oleskan darah Kristus ke dalam hati Anda, karena hanya itu yang dapat membuat Anda lebih putih dari salju. Dengan iman, kita mengaplikasikan darah Kristus ke dalam hati kita. Bagaimana caranya mengaplikasikan darah Yesus ke dalam hati kita? Oleh kehadiran Roh-Nya Kristus. Sebab tidak mungkin kita mengoleskan darah Yesus ke dalam hati kita. Namun, oleh iman kita dapat mengoleskan darah Yesus, yaitu oleh kehadiran Roh Kristus. Sebab hanya Roh Kristus yang dapat menjadikan kita lebih putih dari salju. Oleh iman, kita dibersihkan dari dosa, yaitu oleh darah Yesus, yang adalah hidupnya, yang adalah Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini, bahwa oleh iman dosa kami dibersihkan, yaitu dibersihkan oleh darah Yesus, yang adalah hidupnya, dan hidup Yesus boleh menjadi bagian hidup kami, bila mana kami menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, hidup kami dapat lebih putih dari salju. Yesuslah yang membersihkan kami, Yesuslah yang melayakkan kami oleh mengenakan jubah kebenarannya, sehingga bila mana Dia datang yang kedua kali, kami boleh diselamatkan nanti. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.